punya berkas ininya gak? Berkas gugatan perceraian dari 2R? Jujur orang asal lama rek ngadownload Mang, Heeh. tapi karena memang kaburu ditutup si Iya, situsna jadi orang betul. teu kaburu kan. Ya, dan Mhm. yang membuat orang kagetnya lagi adalah sudah 600.000 kali Oh, di-download. lamun misalnya orang ngadownload berarti orang 600.000 hiji Iya. berarti ya. Sayang sekali orang telat euy informasina. Nah, Heeh. karena sudah menembus angka 600.000 Mhm. ya akhirnya oleh yang berwenang dan yang bersangkutan ditutuplah gitu Heeh. ya gugatan tersebut. Eta teh kira-kira karena memang sudah ngejar target gitu ditutup. Kayak subscriber Jam atau jam tayang atau viewer gitu nya, sekian viewer geus start jam target geus monetisasi, selesai ditutup meureun gitu. ya tinggal AdSense-nya ya gitu. Heeh. Cuan. Nah, setelah, ditutup itu barulah memang ramai lagi, "Kenapa ditutup?" Gitulah ya. Heeh Dan heeh. orang sendiri akhirnya bertanya-tanya, emang sebebas itu gitu? Berkas gugatan itu bisa di-download, bisa Mhm. dilihat oleh dan bisa dikonsumsi Mhm. khususnya nih oleh publik. Dan memang setahu orang sih asa baru ayeuna mah nya Mhm. orang, ngelihat bahwa aya berkas perceraian tuntutanana di antarana gitu nya, Mhm mhm. anu bisa diakses oleh masyarakat, oleh Iya netizen gitu nya, karena iya. memang sebelumnya asa can pernah denger informasi seperti ieu gitu. Heeh. Walaupun memang orangnya kemarin nonton berita mang aya klarifikasi ti pihak yang berwenangnya mah bahwa itu sudah sesuai dengan undang-undang gitu. Walaupun sebenarnya hati kecil Oke. orang masih asa menyayangkannya Ya, ketika berkas masalah gugatan perceraian itu harus apa ya, publis. dipublis gitu karena memang, setidaknya itu berhubungan dengan privasi Ya, rumah tangga orang lain Mang. betul. Kalau misalnya memang ada sesuatu anu, apa ya, dibilang aib benernya gitu, Mhm. bakal tersebarlah aibna begitu. Oke. Mhm. Dan ada juga netizen yang berkomentar bahwa mau dipublis atau enggaknya itu tergantung kita. Nu Si yang ceraina gitu. Mmm. yang bercerainya. Mhm. Kan mungkin nih orang berpikiran ditanya dulu nih sama pengadilan agamanya, Mhm. "Ini mau dipublis, setuju atau tidak?" Mhm. Ya, kalau misalkan mereka berdua, "Ah, ya silahkan, itu kan Mhm. bahan konten kami." Bisa ya. Misal, jadilah Heeh. dipublis tuh. Heeh. Nah, dan yang, membuat orang yakin bahwa ini tergantung dari penggugat dan tergugat adalah ketika kasus perceraiannya Mmm. Desta, sorry, Desta Heeh. Desta dan Caca, Heeh. itu memang tidak ada, Mmm. berkas gugatannya. Mungkin Mhm. mereka bisa jadi, "Maaf Pak, ini terlalu privasi, saya tidak mau dipublis," Mhm. gitu. Ke apa, ke lembaga yang Heeh, bersangkutannya, gitu bisa gak jadi sih? sih nya, memang resiko jadi selebgram atau YouTuber Mang, Heeh. ya begitulah nya. Aya oge Ya. mohon maaf, ya mungkin tadi bisa jadi kebutuhan konten oge kan lumayan kan ya keur menaikkan rating gitu. Iya kan, iyalah everybody knows, Mmm. sosok Ria Ricis itu gitulah, haus akan konten, segala sesuatu dikontenin gitu Heeh, kan ya. bener, heeh. Terakhir itu yang bikin miris adalah ketika ayahnya meninggal itu bahkan dijadiin konten, duh Ya itu sih urang mah sih mirisnya nu masalah heeh, keluarga mah teh mah di-keep privacy lah ya gitu. gitu Mhm. ya. Oke, tapi orang tidak akan membahas itu ya Mhm. dari apa, gugatan tersebut. Tapi Mmm. yang akan, orang highlight gitu ya lah, terkait proses ya, proses menuju pernikahan. Mhm. Karena orang setelah membaca gugatan itu, ada beberapa poin yang, ku orang tulis ya, tulis Mmm. sendiri. Ini menurut point of view orang sebagai bapak rumah tangga yang sudah Mhm. menjalani pernikahan 5 tahun lebih Mhm. ya, itu. Nah, ada beberapa poin yang ku orang, tulis ya mengenai gugatan tersebut. Yang pertama itu, orang berpendapat dan orang berasumsi bahwa mereka komunikasinya kurang baik Mmm. atau buruk, Mang. Jarang komunikasi gitu meureunnya Heeh. atau segala sesuatu tidak dikomunikasikan, Iya main diem-dieman meureun iya gitu nya. mungkin gitu ya. Heeh. Karena, apa, komunikasi adalah kunci Heeh. ya dan terkait, komunikasi mereka buruk adalah itu apa namanya, ketika siapa, Teuku Ryan Mhm. ya, itu kan dari kecil tidak dibiasakan minum es atau makan es Mhm. ya. Nah, ada satu momen di mana Ria Ricis itu ngasih es kopi
Terus kalau jadi tidak salah. Tapi dimakan. dimakan, terus jadi masalah naon diamekan ke orang tuana Rian gitu Ya kumaha? itu, Mmm, dimarahi oleh orang tuanya karena, "Saya mendidik anak saya, Tidak minum tidak es, minum es." bisi beler gitu di Iya, rumah. gitu. Itu Heeh, satu ya. Yang kedua adalah suami yang bingung mhm, harus mendahulukan istri atau ibu. Ini mhm, poin yang kedua. mhm. Karena ada kasus yang tas itu, Mang, Oh iya bener tas, yang tas Ricis heeh, katanya gitunya ya, walaupun memang sudah diklarifikasi sih Mang, mhm, di medsos si Riannya oge gitunya, heeh, bahwa itu hanya kesalahpahaman saja gitu. iya, Tapi ngomong-ngomong ieu menarik Mang, antara statement maneh tadi bahwa, heeh, kalau misalnya urang sebagai seorang suami, apakah harus mendahulukan istri atau ibu? ibu. Kalau dalam Islam kan ya, Iya, dalam ibu, Islam ibu, gitu. Tapi kenapa bisa jadi masalah gitu? Apakah kembali ke poin pertama tadi, Komunikasi, komunikasi benar, iya, gitu. mhm, Itu mhm, ya, mhm, ini poin-poinnya dulu ya. Poin mhm. yang ketiga adalah kata-kata yang menyinggung hati. Ya, Contohnya, contohnya ini lebih ke body shaming oh body ya. shame oh, Kemarin kan sempat di gugatan itu orang baca mmm, bahwa, bodinya Ria Ricis kurang menarik setelah menikah. oh itu Sampai itu ditulis ditulis di sana gitu Mang? iya, Bukan omongan orang ya? bukan, Bukan, itu emang ditulis? nanti ya dulur mawang bisa dibaca Mmm, gugatannya kalau masih mhm. ada atau ada yang masih nyimpen. Ah Bahkan ditulis juga Mang di sana, mhm. Ria Ricis itu bahkan akan merencanakan operasi implan Oh. pada dadanya, pada pede lah ya. Intinya mah body shaming lah Body gitu. shaming itu udah body Oke, oke. shaming ya. Dan poin selanjutnya adalah masalah finansial. Jadi inget 500 juta orang. Yes, itu. Karena orang memang menyoroti itu, Mhm, ya. Setelah masalah finansial, ini berkaitan dengan masalah seks. oh, Karena, penggugat ya di sini merasa bahwa dirinya tidak dan kurang tercukupi masalah nafkah batin. tapi cenah geus dibere 500 juta eta Langsung eta gas, ayo gas, langsung nyervis gitu. langsung servis. Ganti LCD. Iya, itu LCD. Nah itu Mang, Mmm, poin-poin yang kurang ditulis setelah membaca gugatannya. walaupun sebetulnya banyak maksudnya, Banyak tapi poin sekali. besarnya kemungkinan di tadi yang saya sebutin ke Ya maneh ada gitu. 5 lah ya, tadi kurang lebih. Nah itu menurut orang. Tapi kita tidak akan membahas dan menggibah, Mhm, sedikit tadi mungkin lah ya. Yang akan kita highlight adalah apa yang harus dipersiapkan mhm, bagi dulur mamang nanti yang mhm. akan, menikah. Termasuk urang Mang kan? Terlebih maneh Mhm, Mang, mhm, mhm. ya, mendapatkan insight dari orang, Ah, ya meskipun hanya pengalaman masih kurang lebih dari 5 tahun mmm, berumah tangga, tapi memang sangat sangat relate gitulah ya, beberapa mmm, poin yang tadi ku urang dituliskan dan mudah-mudahan ini juga relate, bagi dulur mamang yang sudah menikah ya, mhm. dan kebetulan baca juga, betul gak nih poin-poin yang ku urang disampaikan gitu. Nanti mohon Oke. ini mohon validasi aja. Gitu. Nah, di sini orang akan memberikan, bekal. Aduh, Mhm. sakolot aing. Layaknya seorang orang tua yang memberikan bekal kepada anaknya yang akan hendak bepergian jauh gitu Mhm, kan ya. mhm, Karena kan bagi seorang istri, eee, ada keberatan hati dari seorang ayah yang bayangin aja nih Mang, bayangin ya, kumaha? yang dari kecil dididik, diperhatikan, disekolahkan, dipilihkan yang terbaik, tiba-tiba harus diambil oleh orang yang kita pun mungkin orang tua tersebut mungkin, ini gimana latar belakangnya? Mhm, Terus apakah dia bisa membawa anaknya itu benar-benar, sebahagia ketika dia kecil diasuh oleh orang tuanya? mhm, Itu, iya, gitu lah ya. Nah, orang memberikan sedikit insight lah ya untuk Dulur Mamang dan juga terlebih maneh gitu, Mang. oke, Mengenai bagaimana sih, menghadapi dan, akan seperti apa gitu rumah tangga itu. Nah, tapi sebelum ke sana, urang akan ini dulu Mang sih, jadi teringat, videonya Nana Mirdad nih. kumaha eta? Ada video Nana Mirdad yang lagi masak ya, terus disamperin sama Andrew White dari belakang dipeluk, Mhm. dan tahulah mungkin selanjutnya apa yang terjadi kalau sudah dipeluk dari belakang, Kamera di hareuman. kamera di paruman. Heeh, Nah, banyak juga yang komen,
dan orang lihat gitulah akun satu persatunya, Mhm. karena gak banyak sih ya yang orang lihat, justru mereka sudah menikah dan komenan mereka itu sirik, "Kok bisa ya?" gitu, Nana. Merasa iri gitu, Mang, Iri. dengan keromantisan Nana dengan suaminya Iya tadi gitu? iya. Nah, Mmm. sehingga orang menyimpulkan, mereka sih kok merasa tidak merasakan nikmatnya pernikahan itu seperti apa, gitu. Yang komen itu? Yang komen Oh, itu. mhm mhm. Jadi komennya tuh, "Apaan sih konten begini di-publish?" gitu. Mhm. Tapi orang bukan ke sananya, heeh, yang dikomentari ke orang adalah, ya itulah, seperti itulah harusnya berumah tangga gitu, Mmm, Mang. mhm. Cuman mungkin masalah di-publish atau enggaknya di sosial media kan itu pilihan Iya, masing-masing benar gitu. benar, Yang mhm. harus kita garis bawahi adalah, ya memang harus seperti itu, Mhm. gitu. Sesederhana kalau misalkan istri kita lagi masak, ya minimal ditepoklah pantatnya gitu, sebelum dipeluk. Heeh. Nah, sehingga orang, kembali tadi ya, berarti apa nih yang harus dipersiapkan gitu kan Mhm. oleh oleh kita, Calon-calon calon-calon pengantin mhm. gitu. Yang pertama menurut orang adalah, menyesuaikan kecocokan ya, Kecocokan. kecocokan harus digarisbawahi. Cocok mana ya? Bisi salah, coba anu lah kumaha gitu. Maksud orang, Heeh. coba match-kan, karakter orang dengan calon pasangan kita. Mhm. Ya, misalkan maneh Mhm. dengan Nyi Siti misalkan, Siti Badriah. Siti Badriah. Nah kan tahu, setidaknya, karakternya itu entah itu dari temannya, entah itu dari Mmm. tetangganya. Mhm. Coba, cek lagi, ini akan sesuai gak dengan karakter maneh. Mhm mhm. Meskipun orang harus menggarisbawahi kerewas maneh. Meledak. Meskipun sebetulnya ini ya, gak ada yang cocok, bullshit dengan, "Aku kayaknya cocok sama kamu." Bullshit itu, Itu teh, Mang. valid Iya, itu teh, Mang? valid. Mhm. Karena yang urang rasakan, kenapa, bakalan ada bentrok masalah kecocokan ini ya, entah itu Mhm. dari sifat, karakter, dan Kebiasaan, kebiasaan masing-masing. bener. Karena bagi orang, kecocokan itu bukan dari sananya, kecocokan itu adalah bagaimana kita mengimbangi Mhm. ya, dan, berusaha untuk menyesuaikan, Melengkapi melengkapi. gitu, Nah, mhm. itu menurut orang cocok, definisi cocok itu. Mhm. Bukan, karakter dia cocok dengan karakter aku, enggak. Mhm. Bullshit itu ya, orang sekali lagi Oke. ngomong, gak ada kecocokan, gak Heeh. bakalan ada. Kalau Mmm. kalau cocok mah gak bakalan ada masalah meureun, Bener bener gak bener sih? bener bener sih, Mang. Walaupun Logikanya nih, iya bener bener. sederhananya. Walaupun misalna aya misalna teh nya nu ngarayu lah lalaki atau misalna, Mhm. "Aku ngerasa nyaman dan cocok sama kamu," Mhm. gitu nya. Tapi kan tetep di ending-na sok aya pasea we geuning gitu. Heeh, berarti memang bener nya, masalah Iya. kecocokan itu mah, apa namanya, fleksibilitas gitu meureun tadi. Yes yes. Bukan anu sesuatu anu harus fix seratus Fix, persen enggak, gitu, bukan. gak ada. Fleksibilitas tadi bisa melengkapi, Yes. bisa saling, Men-support. men-support gitu, Ya, bener, mhm. itu ya. Karena mungkin bisa jadi dari awal, "Aku kayaknya cocok deh sama kamu, sefrekuensi obrolannya, kita satu visi, Ah, satu misi." sebulan kemudian bisa berubah, Sebulan Mang. kemudian bisa berubah. Aha. Karena pada akhirnya akan ada kalimat ending seperti ini, "Kayaknya kamu gak cocok sih di aku." Atau, "Kamu terlalu baik buat aku," cenah Ya gitu ya kan. udah, besok saya akan menjadi bangsat. Itu satu ya, Oke, masalah siap. kecocokan. Mhm. Kecocokan di sini orang, mendefinisikan adalah bagaimana kita menyeimbangkan dan men-support kekurangan dari pasangan kita. Mhm. Dan pasangan kita pun harus siap dengan segala kekurangan sifat kita. Saling gitu nya, Saling. jangan bertepuk sebelah tangan, Mang. Yes, Mhm. gitu ya. Yang kedua, ini yang paling penting, komunikasi Komunikasi, itu. mhm. Karena menurut orang antara, balik lagi ya ke kasus 2R itu, Mhm. komunikasi, orang sampai berpikir gini, mereka kan satu rumah terus ngonten juga bareng-bareng Sering gitu, bareng, sering. mhm. Tapi mereka sering gak sih deep talk atau pillow talk sebelum Mmm. tidur gitulah ya minimalnya? Dieuna mah jarang langsung sarare meureun cara rapeun mah Capek. aslina, orang ngobrol. Padahal mah perlu nya. Perlu, Mang. Jadi jangan kalau ngelihat kasus mereka mungkin, Ya. jangan hanya ngobrol masalah konsep konten, Iya, konsep hidup oge kan harus bener. diobrolkan gitu. Mungkin terlupakannya, terlena Iya. dengan konsep-konsep konten, Konten. konsep kehidupan rumah tangga mereka, akhirnya ada Heeh. yang terabaikan meureun. Ya, jadi Mhm.
harus perfeksionis di sosial media, tapi Mhm. di real life-nya itu mereka jelek komunikasinya. Bisa Itu jadi. jangan sampai ya. Mhm. Nah, nanti untuk dulur mamang, biasakan, orang biasanya sih sebelum tidur ya, Mhm. atau sebelum servis. Jangan bisa naon, LCD. Iya, harus ngobrol. Mhm. Karena tiap orang tuh, akan beda affection-nya, akan beda, terus, bagaimana ingin diperlakukan sebelum tidur itu seperti apa. Mhm. Sesederhana misalkan nih ya, kalau misalkan mentok nih, atuh apa yang harus diobrolin? Mhm. Sesederhana nanya aja, "Kamu gimana hari ini?" Begitu. Gitu. Mhm. Atau misalkan, "Kamu capek gak di rumah hari ini?" Mhm. Atau, Sesederhana itulah. misalnya, duit belanja ya keneh teh gitu. Langsung sare sih. Salah topik gitu ya. Salah topik itu. Bakal bakal nggak bisa tidur malah. Langsung api-api pingsan gitu mah, langsung. Ya itu, Eee, komunikasi ya, benar benar, penting sekali. setuju, Mang. Terus, yang terakhir nih, Mhm. 3 poin sih orang akan menyampaikannya, itu Mhm. love language atau, Bahasa cinta tuh Mang. bahasa cinta, Kan love bener, language kan? emang tidak salah. Love itu cinta, language itu bahasa, Heeh, bahasa cinta. heeh. Love language itu bagaimana kita memperlakukan pasangan kita. Mmm. Ada beberapa sih, cuman orang nggak hafal pasti. Ada love language-nya itu quality time, artinya si pasangan ini lebih sering bersama, Mhm. menghabiskan waktu, gitu. Jadi kalau kerja, si suaminya istri ikut. Teu kitu oge Enggak meureunan. enggak. Jadi Heeh, lebih lebih mengutamakan kualitas waktunya itu bersama pasangan, heeh. quality time. Yang kedua, itu ada love language-nya itu, physical touch. Dengan Sentuhan fisik sentuhan, nah gitu. gini gitu. Heeh, oh gitu. Dan sentuhan ke yang lain lah pokoknya. Grepe-grepe gitu maksudnya? Aduh, anggur, Anggur. Grab. Oh grab, anggur-anggur Iya. gitu. Nah, terus, physical touch, ini, apa, Naon? service and apa gitu, Servis, service apa ya, jadi ganti oli gitu. love language-nya itu kasih hadiah, kasih Oh, surprise, mhm, treatment gitu treatment maksudnya? lah, heeh. Ada Heeh, 5 sih, orang tadi 3 ya? mhm. 2 di apa ya? Ya itulah pokoknya ada 5 lah, nanti bisa Heeh, dulu Mamang, searching love mhm, language itu ada apa aja gitu. mhm, Yang seinget orang itu hanya 3. Tapi karena ini love language-nya kan lagi tren sekarang nih di mmm, Gen Z, generasi milenial, sebetulnya tidak perlu lebih, wah orang harusnya sih ingin diperlakukannya lebih ke ini, apa namanya, love language orang physical touch. Aku sukanya dipegang-pegang, mmm, disentuh-sentuh. Menurut orang, lakukanlah semua love language, kepada pasangan. mmm. Jangan lebih cenderung, aku lebih kecenderung ini nih. Enggak, meskipun kita nggak bisa ngelakuin itu, coba lakukan semuanya. Tapi emang kadang-kadang sok anu beda-beda gitu nya, Mmm. non masalah tadi dia ingin diperlakukan atau katakanlah romantis gitu nya, kan Iya aya nu romantis lewat kata-kata, aya nu iya, romantis lewat perbuatan gitu nya, perbuatan, ataupun yang lainnya. Itu heeh. kan kadang-kadang oge misal urang gitu nya, urang jujur termasuk orang anu tidak suka romantis dengan kata-kata, tidak Kata-kata. terlalu suka. Orang, Tidak suka atau emang bingung cari kata-katanya? kayaknya tidak suka gitu Oh Mang, tidak tapi suka. urang mah prinsipna teh sedikit bicara banyak bekerja gitu, urang Anjay, manehna gitu. slang itu sedikit Heeh. bicara banyak Heeh, jadi bekerja. orang mah lebih seneng ke physical touch lah kayaknya, keromantisan Oh, urang mah gitu. oke. Nah lamun misalnya memang tadi cek maneh harus melakukan sesuatu mungkin cek urang mah, urang kudu, bisa observasi dulu pasangan urang oge sih gitu. Bisa Kan ada bisa. beberapa orang yang misalnya di chat cinta-cintaan, sayang-sayangan kan Waduh, risih gitu Bang ya, ya itu terlalu risih. berlebihan, hey. Cek maneh teh kumaha gitu? Di luar Maneh batas. kan harus pengalaman kan ya? Atau Iya, mungkin pamajikan maneh kamari, apakah memang dia semuanya masuk gitu atau mungkin aya iya, perbedaan sih? Apakah lebih cenderung ke physical touch atau heeh, ke language gitu? language. Ke bahasa Oh ke gitu, bahasa, heeh, ke kata-kata. kata-kata gitu maksudnya mah. Istri orang lebih cenderung ke act of service. Nah, act of Itu service, kumaha maksudnya? act of service itu lebih Duana, ke suka ngasih surprise, oh, terus mhm, dimasakin gitu. mhm, Dan, istri orang memang kurang begitu suka digombalin. mmm, Misalkan orang sengaja tanpa tedeng, tanpa aling-aling atau tanpa mmm, angin,
nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba I love you. Biasanya curiga, kamu mau apa? Langsung ngebalasnya gitu, Bang. Gitunya. Kamu mau apa nih? Tiba-tiba bilang I love you. Curiga, mau beli barang baru. Enggak, cuman ngucapin gitu aja gitu. Dan biasanya nggak langsung dibales. Nanti di rumah aja balasnya. Dengan act of service itu tadi gitu. Itu tapi orang memang jujur kurang begitu mahir untuk kata-kata tadi, Mang. Tapi main nulen mahir. Mahir. Atau gitu. Bisa Untuk nggak bahas masalah kasur terlalu jauh. Ya. Jangan bahas kasur ya. Terlalu jauh. Aku mikirnya mesum sih. Nah betul, tapi menurut mana betul. Ada orang kecenderungan orang tuh kemana ya. Tapi menurut orang ya tinggal komunikasikan aja dengan pasangan. Dia lebih sukanya ke love language-nya itu misalkan physical touch atau act of service atau transferan. Nah, itu kan love language juga kan? Bisa. Jadi tinggal kalau misalkan transferan kirim aja link Shopee. Jadi gak perlu pakai kata-kata, langsung link Shopee. Oh ya, siap. Transfer. Gitu sih menurut orang. Itu beberapa hal yang harus disiapkan lah ya untuk dulur mamang, terlebih maneh nih ya orang sharing ke maneh dan lebih enjoy. Kan orang biasanya offline juga ya ngobrol kayak gini tuh. Kita kontenin aja. Bisa. Tapi memang ada beberapa yang di skip dan di cukup offline aja lah gitu lah obrolannya gitu. Oke, tadi emang itu dari pembelajaran orang merenya dari kasus yang lagi ramai sekarang dari 2R tadi. Iya. Tapi lain rezeki ridhonya. Bukan. Tolong digaris bawahi. Bukan. Sebetulnya emang untuk masalah tadi perceraian lah katakan sepertinya itu saat ini bukan hanya di kalangan artis saja. Di kalangan masyarakat pun memang banyak sekali khususnya di di lingkungan orang gitu, di tetangga orang lain sebagainya. Orang pun dihadapkan dengan banyaknya kasus seperti itu dan kalau orang perhatikan dari beberapa kasus yang paling mencolok biasanya di masyarakat memang masalah emosi dan juga masalah finansial biasa nama. Oh iya sih, Ya, benar kan? benar. Jadi aya nu KDRT misalnya atau misalnya tadi masalah finansial, minjem ke Bang Emok ya, salakina teh apaleun, langsunglah ditalak gitu kan misalnya. Ya, itu pun jadi perhatian buat kita semua memang bahwa apalagi bukan orang sok-sokan ya karena memang orang belum menikah gitu, tapi orangnya setidaknya belajar sedikitnya tentang sosial gitu, Mang. Banyak menilai, banyak memperhatikan observasi di lapangan. Ini selain tadi yang sudah disampaikan ke dulur mamang tadi cek mana gitunya, bahwa memang pertama tadi kematangan secara mental oge untuk yang mau menikah itu sangat-sangat diperlukan gitu, Mang. Jangan sampai orang nonnya hanya sekedar bisa macek unggul gitu kasarnya langsung macek gak tuh? Dulur mamang silakan searching sendiri ya macek itu apa. Orang gak akan ngasih tahu ke dulur mamang. Underground itu memang. Ya jangan hanya seperti itu saja gitu karena tidak sedikit misalnya tadi ada seorang istri yang belum siap pada kenyataannya menjadi seorang istri atau seorang laki-laki belum siap sebagai seorang suami gitu. Dan yang paling parah dan sangat orang sesalkan gitu memang dari kedua orang ini baik suami istri itu kadang-kadang dia sudah punya anak tapi mereka belum siap untuk menjadi seorang ibu dan ayah gitu. Iya sih. Akhirnya anaklah yang jadi korban. Itu yang sangat disayangkan kurang. Yang kedua tadi masalah finansial kayaknya memang untuk masalah finansial puntennya aya paribasa di kampung mamang gitu di jauh di sana gitu. Asal bisa nanggung cenah lah gitunya. Bisa nanggung. Naonnya kayak buruh gitunya nanggung. Itu geus legal kawin cenah gitu. Ada yang seperti itu tapi memang jangan terlalu mentah-mentah sinya. Maksudnya mun bisa nanggung teh bisa gawe gitu, tapi orang gawena harus seperti apa gitu emangnya. Kemudian tina segi orang hasil kerja, finansial orang nanti ke masa depan seperti apa. Karena banyak kasus gara-gara ekonomi apalagi kemarin zaman corona kan. Itu. Loba nu nganggur lalaki. Akhirnya naik banget tuh itu grafik perceraian di Garut. Secara tidak langsung meureunnya ekonomi mang itu teh. Lain awena sieun corona ti lalaki meureun gitu. Lainnya duitan, cinta duitan, benar. Akhirnya tadi banyak yang terjerumus lah si istrinya atau suaminya kan karena sebenarnya bukan istri saja sih mang suami dia karena mungkin nggak kerja akhirnya main yang online gitu geningan. Dan akhirnya dia terjerat ngejual segala rupa beak apalin mitohana apalina dan dieksekusi lah gitu. Jadi
perencanaan perekonomian untuk rumah tangga atau Mhm. untuk keluarga itu sangat perlu direncanakan secara matang gitu, Mang. Mhm. Jangan sampai hanya gara-gara masalah ekonomi akhirnya ya sebuah rumah tangganya mungkin untuk semua orang kan berharap bahwa menikah itu Mang Langgeng. sekali seumur hidup lah gitu. Yes. Orang punya anak nanti nya orang tuanya teh pengen lengkap dari dia, muda sampai ka tua lah meninggal Iya. bahkan sampai ka jannah Mhm. cek orang Islam mah gitu kan ya. Iya, Nah itu Tirjana. mudah-mudahan bagaimana bisa terwujud gitu lamun misalnya memang ada hal-hal tadi yang bisa mengganggu ke rumah tangga gitu. Iya, iya sih. Nah, urang juga, apa, sedikit curiga lah ya Mhm. kepada 2R ini, dari usia masing-masing, sebetulnya mereka siap gak sih nikah gitu, di usia muda Mmm. itu gitu? Kalau yang R pertamanya sih yang itu masih muda pisan perasaanna gitu Heeh, nya. iya, berapa tahun sih? Gak Saking tahu. ngobrolin. Ya menurut ya ini mah sekilas masalah Heeh. tadi kan, tadi masalah Mhm. ekonomi ekonomi, terus usia juga kan harus bener-bener Mhm mateng. mhm. Kan Anda, pengamat sosial nih, pengamat sosial. Heeh. Nah, menurut maneh nih ya, menurut sepengetahuan maneh, di usia berapa pada akhirnya yang bener-bener matang lah gitu, secara emosional Mhm. khususnya gitu, secara, kedewasaan gitu? Mhm. Orang juga pakar ya. Enggak, ini mah kan maneh, Mhm. apa, melihat sosial gitu Heeh, ya, di mhm. lingkungan sosialnya itu Iya. seperti apa? Lamun dari segi umur sih Mang, secara legalitas negara kan itu 18 tahun ke atas. 18, Kalau ya. ke bawah kan itu, nggak bisanya dan Iya. kalaupun dipaksakeun nanti Nyeri? moal lain nyeri, moal keluar buku Oh, nikahna gitu ya. oke. Walaupun banyak sih Mang di masyarakat dia memaksakan untuk nikah, akhirnya anu dikolotkeun gitu. Dan Iya. kalaupun teu dikolotkeun umurna Di bawah gitu nya, tangan? di bawah tangan. Ya gini gitu. Tapi yang rugi Mang, yang rugi mereka tidak akan punya kakak, Oh iya kartu sih itu, keluarga. heeh heeh. Karena tadi salah satu syarat untuk membuat kartu keluarga adalah kalau misalnya suami istri gitu nya, Heeh. itu wajib ada buku Nikah, nikah. Nah iya. dan yang paling parah lagi dan ini juga terjadi di daerah urang gitu Mang, tetangga Mhm, urang aya, mhm. dia sudah punya anak beberapa tahun, Mhm. tapi anaknya itu luntang-lantung gitu, Tidak masuk ke tidak kakak? masuk ke punya kakak. Akhirnya kan Wah. korban, maksudnya, ketika anak kita tidak apa, tidak kita lindungi dengan data-data yang benar gitu ya secara Mhm, kenegaraan, mhm. baik itu kartu anakna, kemudian kakakna, itu anak sebetulnya apa ya, nasibna karunya emang ketika Iya misalnya bener nanti sih. mau sekolah atau misalnya harus ke rumah sakit sok, Iya kan bener sih. kudu aya data-data, namana Nge-link saha, sekarang mah nomor ya. nikna berapa Heeh itu. heeh. Nah ketika tadi orang tuanya pondok pikiran gitu nya, Iya. itu anak bisa jadi korban. Jadi, sangat penting gitu ketika misalnya menikah minimalnya gitu Mang nya itu Iya. 18 tahun. Mhm. Ketika umurnya terlalu muda, Iya. mungkin nanti untuk kandungannya pun bisa lemah gitu dan akan Oke. berpengaruh ke si ibu maupun ke anaknya nanti gitu. Oke. Sebenarnya ada korelasi sih Mang, Mhm. walaupun, non teh bisa juga misalnya 18 tahun sudah dewasa gitu nya, Iya. 25 tahun sudah dewasa, tapi memang sih tadi faktor bahwa kesiapan Mental. mental dan tubuh gitu, tubuh Oke. untuk mengandung gitu nya, itu juga harus Iya. diperhitungkan. Nah Heeh. yang kedua tadi persiapan mental oge gitu Mhm nya, mhm mhm. mental tadi jangan sampai apa ya, ngaranna budak moral lah gitu nya. Mhm. Kadang-kadang ketika sesuatu teh masih Iya, menggebu-gebu, coba-coba gitu. ketika emosi kadang-kadang Tidak tidak bisa stabil, diredam, kan iya. namanya darah muda kan Mang nya, Iya. darahna ngorang keneh gitu. Iya Itu iya iya. juga jadi salah satu faktor. Jadi Mhm. lebih aman mah mungkin usia sudah cukup tadi di 25 ke atas, kemudian Mhm. tingkat kedewasaannya pun kedewasaan teh bukan kedewasaan masalah, "Ada geus dewasa geus ngimpi," gitu nya, Oke, bukan. Tapi oh. tadi pola pikir dan kesiapan kita untuk menjalin rumah tangga. Iya. Kalau misalnya perempuan siap menjadi seorang istri, Mhm. kalau laki-laki siap menjadi seorang suami, Mhm. dan kedua-duanya itu sudah siap menjadi seorang orang tua Orang tua. gitu. Dan fun fact-nya adalah Mhm. Mang, di Kemenag nanti kan Mhm. biasanya seminggu sebelum pernikahan, Mhm. akan diadakan pelatihan bagi catin calon Pelatihan pengantin. pelatihanan ya? Pelatihan nikah dong, Oh oh pranikah, oh ada pranikah. ada. Mhm. Nah, nanti yang dihadirkan itu dari orang kesehatan, terus Mhm. dari Kemenagnya juga, terus dari beberapa unsur yang memang yang relate dengan, pernikahan. Mhm. Dulu zaman orang ya, memang ada, tapi tidak begitu diwajibkan dengan sekarang. Sekarang wajib Wajib gitu? Mang, Mhm wajib. Jadi mhm. si calon pengantin itu wajib mengikuti, seminar lah ya, semacam Mhm. seminar untuk, mempersiapkan pernikahannya.
Orang itu dulu 4 hari kalau nggak salah. 4 hari? Ya, hari pertama dari Kemendagnya langsung, tentang undang-undang pernikahan, batas usia, terus, apa itu nikah siri, apa itu yang gitu-gitulah. Hari kedua itu dari Dinas Kesehatan, masalah reproduksi, dari baik itu laki-lakinya, perempuannya, bahkan videonya ada loh, Mang. Asli, Disensor tuh? enggak, asli. Lain Jepang? Bukan. 3GP Indo. Enggak, bukan video itu. Video tentang reproduksi dari kedua calon pengantin. Misalkan dari laki-laki testisnya seperti apa, terus kesehatannya, kategori sehat apa, alat reproduksinya seperti apa. Begitu dari perempuan, gambaran Miss V-nya seperti apa, kalau sehat gimana. Ada loh ini visualnya. Yang awal-awal tuh para catin khususnya perempuan ketika diperlihatkan ya alat kelamin pria pada serba salah gitu, salting gitu, jadi salting, tapi lama-lama menikmati gini. Nah dulu pas orang sebelum nikah, seminggu sebelum nikah, itu yang hadir dari kata Kemendagnya itu ada 15 pasangan, tapi yang hadir hanya 8 pasangan, termasuk orang dulu. Oh, tidak semua? Tidak semua, karena nanti setelah ikut itu ada sertifikat bahwa kita sudah mengikuti seminar pranikah itu atau pelatihan pranikah. Nah sekarang itu diwajibkan per 2023 atau 2022 kalau gak salah. Kemenag mewajibkan bagi calon pengantin untuk ikut seminar pranikah. Gitu. Selama 4 hari apa seminggu lah. Pokoknya seminggu sebelum menikah kita dipanggil tuh di kantornya Kemendag masing-masing. Gitu. Oke, jujur orang dengar informasi itu memang sangat mengapresiasi dari pemerintah gitu nya. Dan kalau ke orang di tapakuri gitu di pikiran bahwa kenapa dari pemerintah itu mengadakan tadi pelatihan pranikah bukan tanpa sebab pastinya. Mungkin karena melihat banyaknya kasus tadi perceraian. Mungkin dilihat juga tadi rumah tangga teh kok ternyata mereka belum siap dengan mentalnya, dengan finansial atau mungkin belum siap dengan keilmuannya gitu nya. Ya makanya memang harus di ini lagi, mudah-mudahan nanti untuk bisa menghindari atau mengurangi angka perceraian di Indonesia gitu, Mang. Itu apresiasilah untuk Kemenag ya, terima kasih, dan sering-seringlah mengadakan pelatihan-pelatihan tersebut. Betul. Dan memang sebetulnya ada lembaga-lembaga lain atau pihak swasta di luaran sana, di luar lembaga Kemenag yang selalu mengadakan pelatihan pranikah gitu ya. Dan untuk dulur mamang juga, menurut orang sih ikutilah seminar-seminar itu. Meskipun belum tentu dan masih gak tahu siapa calon pengantin atau calon pasangannya gitu. Yang penting siapin aja dulu ilmunya. Ya gitu. Dan untuk dulur mamang yang sudah menikah, orang titipkan analoginya seperti ini, Mang. Ibarat bunga atau tanaman yang sudah lama di dalam pot ya, sering-seringlah disiram gitu supaya tidak gersang, tidak layu gitu. Nah kenapa orang menganalogikan seperti itu, bukan berarti kita harus sering bercocok tanam. Cobalah lakukan misalkan sederhana, kalau mau jalan keluar, ini dari sisi quality time, satu aja, jalan-jalan bersama pasangan tanpa anak dan bahaslah dan ngobrol lah tanpa ngobrol masalah rumah, masalah anak, ngobrol random aja, dimanapun itu silahkan. Atau misalkan mau mengenang pertama kali ketemu dengan istri kita dulu masih pacaran misalkan, ya di situ gitu, sambil makan dimsum misalkan. Kalau diusahakan tapi ngobrolnya indah-indah wae gitu Mangnya. Iya, random aja, random. Ngobrol ke Bang Emok atau kumaha? Boleh. Ya siapa tahu enggak, maksud orang siapa tahu ada kejujuran yang timbul tanpa direncanakan. Ya meskipun mungkin berujung di rumah nanti awas ya ngebahas itu lagi. Gitu ya, untuk dulur mamang yang sudah menikah, sudah menjalani beberapa fase, menjalani pahit manisnya berumah tangga, rawatlah itu, gitulah. Kalau dari orang gitu sih, Bang. Karena orang bakalan terlalu panjang kalau masalah ini gitu ya, banyak relate-nya. Mudah-mudahan lah ya. Itu untuk dulur mamang.
Kalau orang masih tadi dari mewakili Iya. dari tim yang Belum. insya Allah gitunya bakal gitunya. Heeh. Yang jelas untuk teman-teman dan untuk orang pribadi gitu Mang, Heeh. pertama siapkan mental, Yes. kedua siapkan finansial, Iya. dan ketiga siapkan ilmu untuk berumah tangga. Oke, Gitu. cocok berarti ya. Cocok.